Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas prediksi 8 besar Liga 2. Nah, siapa saja timnya prediksi 8 besar Liga 2 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, Liga 2 kemarin baru saja dimulai. Pertandingan pembuka antara Persis Solo melawan AHPS Pati atau PSG. Nah, terus lanjut pertandingan kedua ada Cilacap dan PSIM, lalu sekarang lanjut. Nah, saya harapkan pertandingan Liga 2 ini lanjut sampai nanti final, sampai nanti promosi. Kabarnya Liga 2 ini nggak hanya satu kali pertandingan, tetapi home away ataupun sistemnya, formatnya nanti gimana saya juga kurang paham. Kabar yang saya dengar ada yang bilang nanti kita akan bertandang di Stadion Cilacap terganti, berarti kan ngono. Ibaratnya kayak home away lah seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu formatnya seperti apa, saya juga kurang paham. Pada intinya grup C ini ada tuan rumah Persis Solo. Nah, ada grup A dan grup B dan lain-lainnya. Situ ada tuan rumah sendiri-sendiri. Yang saya tahu ya ini grup C yang paling menarik untuk kita bahas ya. Nah, tetapi desas-desusnya ini sudah ada yang memprediksi ya. Prediksi bocoran 8 besar Liga 2. Ini bukan kami yang memprediksi. Kami nanti hanya ingin menganalisis saja tim-tim yang diprediksi oleh akun tersebut. Kalaupun tweetnya sudah dihapus atau gimana saya juga kurang paham. Tetapi saya sempat screenshot lah tweet dari akun Twitter Mafia Wasit. Nah, akun Twitter Mafia Wasit ini bagi yang belum tahu, dia ini ibaratnya itu sering mengawasi sepak bola Indonesia ataupun sering pengamat lah. Kalau saya sebutnya sebagai pengamat, ataupun dia itu arus bawah ataupun gorong-gorong lah kalau di Liga Indonesia itu. Tebakannya itu banyak yang benar juga banyak yang meleset. Nah, seperti itu kita juga menilainya itu ideologi saja ya. Nah, akunnya sok dong yo gak deli, sok dong yo orang gak deli. Nah, dia memprediksi ada 8 tim yang akan lolos Liga 2, draft Liga 2. Nanti gambarnya akan saya cantumkan. Tweet tersebut kelihatannya sudah dihapus. Kok saya cari-cari nggak ada. Nah, yang pertama disebutkan ini ada Sriwijaya FC. Wow, Sriwijaya FC dikandidatkan lolos 8 besar. Ini menurut pandanganmu gimana, Cuk? Ya, kalau Sriwijaya FC ini kemarin hampir lolos ya, karena sudah sampai ke semifinal. Saat itu ya akhirnya kalah dengan Persiraja Banda Aceh ya, dengan permainan yang sangat lucu. Mungkin bagi supporter Liga 2 yang mengamati Liga 2 tahun kemarin atau 2019 pasti akan terdecak lah. Aneh, pertandingan yang paling aneh ya, bikin cekakaan ya. Itu kan drama-drama 8 besar itu kan sering. 8 besar semifinal itu sering banget dari zaman dulu kalah sampai 2019 ini. Banyak intrik lah ya. Ya, betul sekali. Biasanya tim-tim yang udah lolos dari fase grup itu peringkat 4 itu biasanya diprediksi tahun depannya itu bisa lolos ke Liga 1. Biasanya, beruntung atau tidaknya saya juga kurang tahu. Seperti kasus yang saya sebutkan itu ada tim Persita Tangerang. Dulu Persita Tangerang itu 4 besar. Nah, terus kalah dengan Kalteng waktu itu, dan akhirnya tahun berikutnya Persita akhirnya lolos Liga 1. Yaitu mungkin karena kebetulan atau memang sekuatnya memang bagus, atau memang sudah banyak evaluasi dari tim tersebut. Nah, itu mitos konon katanya. Nah, saya juga kurang paham. Kalau Sriwijaya pemainnya dari segi pemain menurut pandangan saya itu juga nggak ada yang spesial. Hanya yang saya tahu itu Rudiana, Ikhwan Ciptadi gitu-gitu saya tahu, tapi yang lain-lain saya juga kurang paham. Yang kedua ini ada Semen Padang. Semen Padang ini menurut pandanganmu gimana, Cuk? Klub ini kan bolak-balik mondar-mandir Liga 1, Liga 2, Liga 1, Liga 2. Ini gimana? Nah, kalau Semen Padang ini juga menurutku ya ada potensi lah ya. Tapi kalau untuk lolos Liga 1 mungkin ya berat. Tapi kalau hanya untuk 8 besar mungkin cukup ya, karena memang klub ini punya pengalaman ya, sering bolak-balik ke Liga 1. Ini hampir mirip sama
sama PSMS Medan atau gimana ya, itu naik turun naik. Tapi ya yang paling unik memang Semen Padang, soalnya juga sering naik turun. Nah, pengalamannya juga bisa berpotensi untuk kalau cuma 8 besar mungkin bisa. Ya betul sekali ya. Dari segi pemain ini Semen Padang menurut pandangan saya pribadi ini juga biasa-biasa saja, tidak terlalu ada yang menonjol sebenarnya. Nah mungkin dari siapa ya, Alfredo ini aja. Terus ya menurut pandanganku itu nggak ada yang spesial lah. Bahkan Liga 2 itu ya pemainnya seperti ini. Saya itu melihat pemain Liga 2 ya paling ada yang 1-2 itu bekas Liga 1 ataupun bintang, itu memang pasti ada kalau Liga 2 ya. Nah lanjut lagi, ini ada dari Badak Lampung FC. Wah, Badak Lampung FC ini klub yang kemarin degradasi. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Ya, ini hampir sama Semen Padang ya. Bedanya mungkin tim ini baru saja dibentuk tahun 2019 langsung degradasi ya. Ini kan dulu klubnya bernama Perserui ya, Perserui lah di Papua, terus diambil alih oleh Lampung dan diganti nama menjadi Badak Lampung. Ini juga bisa berpotensi ke 8 besar karena memang ya kembali lagi pengalaman ya. Habis degradasi pasti ya aura Liga 1-nya masih ada lah ya. Semangat untuk ke Liga 1 itu masih ada. Walaupun itu berat. Ya betul sekali. Ya mungkin mereka itu karena apa ya, dari pandangan saya pribadi itu karena pengalaman pemain mereka itu sudah pernah di Liga 1, sudah pernah melawan pemain-pemain berat. Kalau dari segi pemainnya 2021 sendiri, menurut pandangan saya pribadi ini juga nggak ada yang spesial pemainnya, juga ya standar-standar saja, biasa-biasa saja, standar ya. Mungkin dalam arti standar itu ya nggak ada yang bintang ataupun pernah menjadi bintang ataupun itu juga tidak ada. Nah yang keempat ini ada Rans Cilegon. Ini diprediksi oleh Mafia Wasit masuk ke kancah 8 besar, Rans Cilegon United. Menurut pandanganmu, Cuk, ini gimana? Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya juga tidak perlu menjelaskan banyak. Ini ada Gonzales, Samsir Alam dan lain-lain. Kembalinya sang anak emas, dulu ya pernah menjadi bintang tapi sempat jadi artis terus main bola lagi. Menurut pandanganmu gimana nih, Cuk? Rans? Kalau ini mungkin masuk akal ya, John. Masuk akal kalau lolos 8 besar karena memang dilihat dari skuadnya, dilihat dari bosnya, dilihat dari finansialnya, dilihat dari pemain kualitas pemain ya. Karena ada Gonzales yang pengalaman membawa PSS ke Liga 1, terus dilatih oleh Bambang Nurdiansyah, lagi pelatih yang berpengalaman. Terus banyak sih ya, ada Patrick Wangge. Wow, ini Patrick Wangge. Wah, skuadnya itu hampir kelas-kelas Liga 1 lah ya. Ya, kalau ini mungkin masih masuk akal. Nah, lanjut lagi yang kelima, ada Mataram Red. Mataram Red itu berarti Persis Solo. Nah, Persis Solo diprediksi masuk Liga 1. Kalau saya no comment sebenarnya itu sih. Nah, ya saya no comment. Kalau ini sudah mungkin sangat jelas sekali ya, ibarat ya kita bisa melihat matahari di siang hari. Ya itu sudah jelas. Ya betul sekali. Ini sudah mutlak. Nah, mutlak dalam arti memang apa ya, skuadnya, finansial dan lain-lain. Pokoknya aku no comment soal tim ini. Nah, lanjut lagi dari yang keenam ini ada Mataram Blue. Mataram Blue ini berarti PSIM Yogyakarta. Nah, PSIM sendiri kemarin menelan kekalahan dari PSCS Cilacap. Menurut pandangan saya, PSIM Jogja sendiri ini dalam arti apa ya, timnya saat ini tuh biasa-biasa saja. Skuadnya itu kan saya sudah pernah bahas di konten sebelumnya. Ini terbalik 180 derajat dengan Persis Solo. Hanya saja PSIM Yogyakarta ini dilatih oleh pelatih yang berpengalaman ataupun pelatih yang menurut pandanganku itu spesialis menemukan bakat-bakat muda Indonesia ini. Nah, menurut pandanganmu gimana, Cuk, PSIM Jogja ini ketika disebutkan oleh Mafia Wasit ini? Ya, kalau PSIM kita lihat itu cuma mengandalkan pelatihnya yang berpengalaman. Soalnya ya fair-fair aja sih. Kita lihat materi pemain ini ya kayak
materi pemain klub Liga 2 pada umumnya ya mungkin jarang ya pemain yang terkenal di PSIM Jogja. Ya, kalau pelatihnya sudah sangat-sangat terkenal. Nah, ini spesialis ya, karena bagaimanapun melihat track record Pak Seto atau Coach Seto Nurgiantoro ini kan bisa membawa PSS Sleman juara Liga 2 dan bahkan ketika di Liga 1 bisa mencapai 10 besar ya. Ya, dengan materi pemain yang menurut saya pas di Liga 1 itu PSS ya biasa-biasa saja dibanding dengan klub-klub Liga 1 yang lain. Tapi Coach Seto mampu meracik strategi yang handal. Ya, kita bisa melihat bagaimana Coach Seto ini bisa menerapkan strategi pas di PSS Sleman ke PSIM Jogja. Soalnya juga musuh-musuh ini ngeri-ngeri ya John. Soalnya di Liga 2 itu ada Rans dan ada Persis Solo. Ya betul sekali, bukan hanya Ran, di grup C saja musuhnya termasuk sangar-sangar. Ada PS Pati yang uji coba itu tidak pernah kalah, selalu melibas musuhnya. Nah, terus lanjut lagi ini yang ke-7 ada Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan sendiri saya setelah melihat skuadnya, menurut pandangan saya pribadi ya biasa-biasa saja sih. Mungkin Persiba ini karena dulu pernah diunggul-unggulkan juga untuk lolos ke Liga 1 ataupun lolos ya mungkin naik kasta tertinggi dengan adanya kontroversi yang dulu itu beredar ataupun isu yang berkembang dulu soal ini antara pemilik klubnya. Mungkin pemilik klub ini sudah mempunyai kekuatan yang sangat magis, seperti itu. Saya juga tidak tahu atau saya juga kurang paham ataupun pemiliknya ini bisa melatih komposisi pemain yang cukup ideal ataupun gimana, saya juga kurang paham. Nah, menurut pandanganmu gimana Cuk, Persiba Balikpapan dimasukkan oleh mafia wasit ini? Ya, kalau emang dulu sih era-era 2018, 2019 itu klub yang naik ke Liga 1 identik dengan siapa pemiliknya. Tapi di era sekarang ya kita realistis saja ya, melihat dari faktor squad atau faktor tim ya, karena memang hampir merata soalnya John. Kalau masalah urusan sama pemilik itu, pemilik klub-klub Liga 2 banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang besar. Jadi ya permainannya ya pure di lapangan, ending-endingnya ya kita lihat juga Persiba Balikpapan juga mendatangkan pelatih luar biasa ya, Coach Alfredo Vera. Dia juga pelatih berpengalaman di Liga 1 ya, dan beberapa materi pemain yang didapatkan dari pemain Papua ya. Wow, kalau pemain Papua ini kan terkenal dengan kecepatan dan kualitas skill individu yang luar biasa sih. Ya betul sekali, itu dari Persiba. Kalau yang terakhir ini ada Kalteng Putra. Kalau Kalteng sendiri saya juga sudah sama klub ini tuh, ini klub gimana ya, sering sekali nongol di papan atas ataupun sering sekali menjadi kuda hitam dan lain-lain. Tim ini tuh ketika dulu naik Liga 1 saya tuh budgetar nekok ke pemain bintang iki tenan ora klub iki aku ngono. Mungkin tim ini tuh ya bisa menjadi kuda hitam. Saya juga kurang percaya dengan tim ini sebenarnya, tapi ya udahlah. Mungkin ketika disebutkan ya saya akan sebutkan kalau Kalteng Putra ini. Nah, kalau menurut pendapatmu gimana, Cuk? Kalteng Putra ini ya seperti Martapura Jilid 2. Ini ya kalau era sekarang ya, kalau sekarang karena Martapura sudah diambil alih oleh Dewa United, mungkin Kalteng Putra akan menjadi Martapura Jilid 2 ya, mungkin 8 besar mungkin bisa ya, dipaksakan mungkin bisa, tapi nanti ya cuma 8 besar tok, gue rame-rame gitu. Ya karena memang Kalteng Putra ini kan juga sedang bermasalah ya, banyak masalah, tunggakan gaji dan lain-lain. Lah kalau dipikir-pikir ya 8 besar ya susah tapi masih bisa lah. Ya coba rame-rame tok. Ya betul sekali. Ya mungkin itu saja ya prediksi 8 besar Liga 2 nya. Mungkin ada benarnya, ada buruknya, bisa diambil sisi positifnya, bisa diambil sisi buruknya. Mungkin kalau menurut pandangan saya pribadi itu sepak bola itu permainan. Nah, hanya bisa menang bisa kalah. Nah, yang disebutkan tadi juga belum tentu benar, juga tentu benar. Nah, mungkin karena keberuntungan aja, faktor bejo kalau Liga 2 itu menurut pandangan saya pribadi. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.